Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita semua adalah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita terkait dengan mukjizat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang dimana beberapa lalu kemudian kita membahas terkait dengan nasab Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas mukjizat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, perlu saya ulang sedikit bahwa Nabi Nuh itu adalah pertama Rasul pertama di muka bumi. Beliau diutus karena sebab di zaman Nabi Nuh itu mulai terjadi kesyirikan. Syirik itu terjadi berawal mula karena orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh itu kemudian dibuat patung-patung mereka, sehingga dengan patung-patung itu kemudian disembahlah sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Qur'an Wadda, Suwa'a, Yaghuz, wa Yuqa, wa Nasr. 5 orang ini adalah dulu dinyatakan sebagai orang yang soleh. Kemudian karena saking solehnya, maka orang-orang pada saat itu membuat patungnya untuk mengenang siapa mereka. Maka dibuatlah patungnya. Maka Nuh alaihi salatu wassalam datang untuk kemudian mendakwahi mereka. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami utus Nuh pada kaumnya. Berapa lama? Bi alfi sanatin ila khamsin, sekitar 950 tahun berdakwah kepada umat, sehingga Nabi Nuh mengatakan, inni da'awtu qaumi lailatan wa nahara, saya itu berdakwah siang malam, falam yazidhum du'ai illa firara, saya berdakwah kepada mereka yang menjawab dakwahku hanya seperti itu saja. Nah, nanti ada berapa orang yang kemudian yang selamat di kapal Nabi Nuh, itulah yang beriman selama 950 tahun. Dan itu yang insya Allah kita akan kaji bersama. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, Nabi Nuh itu adalah Nabi
generasi yang ke-10 dari Nabi Adam. Dan beliau kemudian menjadi Abul Bashar Tsani, bapak manusia kedua di muka bumi. Sehingga jumhur ulama menyebutkan tidak ada jenis manusia di muka bumi hari ini, baik yang berada di Asia, Afrika, Amerika, Australia dan Eropa, kecuali muncul nanti dari 3 anak Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena tidak ada orang yang selamat dari banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Secara nasab Nabi Nuh ini Bapak Ibu, ya sekali lagi beliau adalah generasi ke-10 dari Nabi Adam. Adam memiliki anak namanya Sis. Sis memiliki anak nama Anush. Anush memiliki anak namanya Kinan. Kinan memiliki anak namanya Mihail. Mihail memiliki anak namanya Yarid. Yarid memiliki anak namanya Afnu, atau nama lain darinya adalah Idris. Kemudian memiliki anak namanya Matushalih. Matushalih punya anak namanya Lamih. Lamih punya anak namanya Nuh alaihi salatu wasallam. Jadi 10 generasi. Setiap generasi dalam bahasa Arab disebut dengan kornon. Kornon itu sama dengan 100 tahun. Berarti kalau 10 berarti 100 kali 10 berapa? 1000. Berarti jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu adalah 1000 tahun. Nanti ke bawah Bapak Ibu ada disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah generasi yang ke-19 dari Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Kalau kemudian kita urut, Nuh punya anak 4. Di antara yang 4 ini yang selamat 3. Satu di antaranya adalah Sam. Sam memiliki anak Al-Fakhsyad. Al-Fakhsyad memiliki anak namanya Saleh. Saleh memiliki anak namanya Ebil. Ebil inilah yang kemudian disinyalir sebagai Nabi Hud alaihi salatu wasallam. Ebil memiliki anak Falih. Falih memiliki anak Rohu. Rohu memiliki anak namanya Nahur. Nahur memiliki anak namanya Tarikh. Dalam bahasa Quran disebut dengan Azar. Azar memiliki anak namanya Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi kalau saya hitung Bapak Ibu, dari Ibrahim sampai Nabi Adam adalah 19 generasi. Jadi kalau kita rata-rata Bapak Ibu, kira-kira dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim itu adalah sekira 1900 tahun lamanya. Kalau kemudian kita hitung, kita genapin sekitar 2000 tahun. Dari Nabi Adam, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Isa itu sekitar 2000 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kira-kira 750 tahun. Dari Nabi Muhammad sampai hari ini sekira 1447. Nah, berapa jarak antara orang hari ini kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Kira-kira 6.625 tahun. Halo? Berarti pertanyaannya, dunia ini udah tua belum? Hah? Udah tua belum Bapak Ibu? Oh udah, udah tua. Baik. Kalau tidak salah saya pernah kasih sanadnya, keturunannya kalau tidak salah seingat saya. Hari ini ya kita akan berbicara tentang mukjizat kapal Nabi Nuh. Apa? Mukjizat. Ya. Mukjizat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Nuh. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ila
kami wahyukan kepada Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan beriman kaum wahai Nuh illa man qad amana, kecuali hanya segelintir saja. Fala tabtais bima kanu yaf'alun, wahai Nuh, jangan pernah kamu kemudian bersedih hati terhadap apa yang mereka perbuat. Maka Nabi Nuh kemudian diperintahkan mulai wasna'il fulka bi'ayunina, dan kami perintahkan Nuh untuk membuat al-fulk, kapal, bi'ayunina, dengan pengawasan dari kami, wa wahyina, dengan wahyu dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhatibni, dan jangan pernah engkau berbicara wahai Nuh kepadaku fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim itu, kata Allah. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Maka kemudian terjadilah dialog antara Nuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah ini turun, maka Nuh langsung berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa mal fulk, apa yang engkau sebut dengan kapal? Karena tidak kebayang pada saat itu mereka berada di atas gunung, mereka berada di atas padang pasir yang tandus, tidak mengenal yang namanya kapal. Tiba-tiba kemudian disuruh buat kapal. Ya Rabb, wa mal fulk, wahai Tuhanku, apa yang kau maksud dengan kapal? Ini kata Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, baitun min khashabin yajri ala wajhil ma, bahtera atau rumah yang dibuat dari kayu yang berjalan di atas lautan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, anji fihi ahli ta'ati wa adrik ahli maksiati, yang akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadaku dan akan menenggelamkan orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam bertanya lagi, wa ainal ma, ya Rabb, dari mana airnya? Bertanya lagi Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni ala ma asya'u qadir, sesungguhnya wahai Nuh, aku ini maha segala-galanya. Karena tidak kebayang pada saat yang bersamaan mereka berada di atas gurun pasir dan tidak pernah kebayang apa itu kapal. Tiba-tiba disuruh buat kapal, kira-kira informasinya sebentar lagi terbanjir. Tidak kebayang itu Bapak Ibu. Maka Nabi Nuh diperintahkan al-rish syajarah, wahai Nuh, mulai hari ini kamu tanam itu pohon. Tanam apa? Sebagian ulama mufassir Bapak Ibu ketika menjelaskan tentang beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana tafsir daripada Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ada riwayat yang menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menanam pohon itu selama 20 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 100 tahun lamanya. Karena Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini berdakwah bi alfi sanatin illa 50, 950 tahun lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 38, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh dan pohon ini kemudian sudah mulai besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yasna'ul fulk, dan mulailah Nuh alaihi salatu wasalam kemudian membuat bahtera atau kapal. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu, dan setiap pembesar
orang-orang yang dipandang dari kalangan kaum Nabi Nuh itu melewati Nuh alaihi salatu wasallam yang sudah mulai membuat kapal tersebut, sahiru minhu, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam diejek. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala in tasqaru minna fa inna nasqaru minkum fama tasqarun. Kata Quran, sesungguhnya kalau hari ini kamu mengejek aku, maka besok hari aku akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Ini kata Al-Quran. Dan di antara olok-olokan kepada Nabi Nuh itu, mereka mengatakan sirta ba'da nubuwah najaran ta'malu safinatan fil barri wa kaifa tajri. Wahai Nuh, engkau kemarin menyebut diriku sebagai seorang nabi. Hari ini kamu jadi tukang kayu. Jadi apa? Jadi tukang kayu. Ta'malu safinatan fil barri. Aneh lagi, kamu ini buat kapal di atas daratan. Wa kaifa tajri. Bagaimana mungkin kapal ini bisa berlayar? Diejek Nabi Nuh. Setiap hari diejek Bapak Ibu. Setiap hari diejek. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Hud ayat 37, hatta idza jaa amruna, sampailah perintah Allah Subhanahu wa taala itu terjadi, apa itu? Banjir. Bapak Ibu, maka banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam itu 40 hari 40 malam. Kebayang enggak Bapak Ibu, 40 hari 40 malam itu baru hujannya. Bapak Ibu, banjirnya itu nanti sekitar 150 hari. Kalau dihitung bulannya sekitar 5 bulan. Belum recovery-nya. Itu nggak ada BNPB, nggak ada helikopter, nggak ada bantuan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hujan yang terjadi 40 hari 40 malam, maka hujan itu turun dari langit ketujuh. Langit pertama dibuka, langit kedua dibuka, langit ketiga dibuka, 4, 5, 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa fatahna abwabas samaa bima'in munhamir. Dan kami bukakan pintu-pintu langit yang menurunkan hujan dari setiap pintu-pintunya. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan 7 lapisan langit itu kemudian terbuka. Setiap pintu-pintu langit itu menumpahkan airnya selama 40 hari 40 malam. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari perut bumi itu 7 lapisan bumi itu kemudian terbelah dan memunculkan sumber-sumber air. Bertemulah 2 sumber itu di atas bumi. Ini kata Quran Bapak Ibu. Maka terjadilah banjir. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Bapak Ibu, gelombang banjir itu terjadi seperti gunung-gunung.
Sehingga Nabi Nuh alaihissalam ketika di kejauhan melihat anaknya, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana. Ketika gelombang-gelombang ini seperti gunung, ya, maka Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya bernama Kan'an di kejauhan, maka Nuh mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, kamu naik bersama kami. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'siminu minal ma', aku akan pergi ke gunung, wahai ayah. Gunung pun tenggelam. Sehingga nanti para ulama mufasir dan para ulama sejarah ketika memberikan prediksi banjir itu menyelimuti mana saja, ada 3 pandangannya Bapak Ibu. Pertama, ada yang mengatakan seluruh permukaan dunia itu kemudian menjadi tenggelam. Pandangan yang kedua, sebagian permukaan dunia. Pandangan ketiga, hanya berkisar di wilayah kaum Nabi Nuh saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika banjir itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bapak Ibu, mulailah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ini menaiki perahu, menaiki kapal yang kemudian dibuat oleh beliau, sambil berucap bismillahi majriha wa mursaha. Maka dari sini kita mengenal bahwa doa ketika naik kendaraan Bapak Ibu, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini doa supaya setiap kita berkendaraan maka tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini doanya. Coba sama-sama Bapak Ibu. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, ini baca doanya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bertanya Bapak Ibu, berapa lama banjir itu terjadi? Bapak Ibu, seorang ulama besar di zamannya namanya Imam Qatadah. Beliau mengatakan, raqibu fis safinati fil yaumil 'ashir min syahri Rajabin. Nabi Nuh dengan kaumnya itu mulai naik ke kapal itu di Irak, Bapak Ibu. Mulainya di Irak, ini ceritanya. Fil yaumil 'ashir min syahri Rajabin, di tanggal 10 bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Kata Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 12 bulan dalam 1 tahun. Dari 12 bulan itu ada 4 yang haram. Haram itu artinya mulia. 3 berturut-turut kata Nabi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Mudhar. Bulan Mudhar itu dia nyempil antara bulan Jumadil Akhir dengan apa? Sebelum Ramadan itu Sya'ban. Di tengah-tengahnya ada apa? Rajab. Maka disebut dengan Mudhar. Mudhar itu karena dia nyempil. Nah, Mudhar. Di tanggal 10 bulan Rajab, fasaru mi'ata wa khamsina yawman. Kata Imam Qatadah, mereka belayar selama 150 hari. Mereka belayar di atas perahu itu selama 150 hari. Ketika hujan turun dari langit, 7 pitala langit dibuka, 7 pitala bumi dibuka. Bertemulah 2 air di atas apa? Di atas bumi. Selama 40 hari turunnya hujan, keluarnya di perut bumi,
dan hujan itu atau air itu berada menggenangi dunia ini selama 150 hari, 5 bulan. Ya, tidak ada bantuan dari PBB, Pak. Nggak ada Indomie, nggak ada. Wastaqarra bihim 'ala al-judi syahran. Kemudian bersedarlah nanti Bapak Ibu kapal Nabi Nuh itu selama 1 bulan di Bukit Judi. Di mana itu Bukit Judi? Bukit Judi itu tempatnya di wilayah timur, wilayah Turki. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan ada 3 di muka bumi ini gunung yang kemudian dihormati. Ya, dia ada keutamaannya. 1 Bukit Judi yang ada di Turki, karena disitulah bersendernya kapal Nabi Nuh. Kemudian yang kedua kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Tur Sinai, Bukit Tur Sinai, di mana Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kitab Taurat. Kemudian yang ketiga kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, gunung yang dihormati dan ada keutamaannya itu ada di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Tempat kemudian Nabi bertemu dengan malaikat Jibril ketika menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua mana itu? Gua apa? Gua Hira. Jadi 3 ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah gunung yang kemudian memiliki keutamaan karena ada sejarahnya. Kalau gunung gede gimana Pak Ustaz? Nah, nggak ada. Adanya hantu banyak. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah, ya. Maka ada juga kemudian perkataan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibn Abbas. Siapa namanya? Abdullah ibn Abbas. Beliau berkatakan, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, Bapak Ibu, dan ini juga kemudian dikuatkan oleh pandangan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi munasin minal Yahud. Beliau bercerita, dulu Nabi ketika datang ke kota Madinah, kemudian melewati sebagian orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi Bapak Ibu, di Madinah itu dulu ada komunitas-komunitas Yahudi, sehingga orang Islam itu berdampingan tinggal bersama komunitas Yahudi. Ya, ada Yahudi Bani Nadir, ya, ada Yahudi, ya, Qainuqa, ya, dan seterusnya. Mereka bergandengan tangan, ya, dan memiliki kesepakatan saat itu. Salah satu kesepakatan itu apa? Mereka bergandengan, ya, hidup tentram sejahtera di kota Madinah dan bersama-sama melawan orang-orang yang mau menyerang kota Madinah. Maka disebutlah dengan piagam Madinah. Tapi orang Yahudi ini nggak bisa dipercaya, mulai dari zaman nabi-nabi mereka. Ya makanya, ya, pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi. Mara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di munasib Yahud. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok orang Yahudi. Orang Yahudi ini sedang apa? Shaum Yaum Asyura. Mereka berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Disebut dengan apa? 10 Muharram. Bahasa Arabnya apa? Asyura.
10 Muharram. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ke mereka, kepada orang Yahudi, ma hadza minas shaumi, ini kalian puasa apa? Ini kata Nabi. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadzal yaumul ladzi najallahu Musa wa bani Israil min al-gharq. Hari ini, kata orang-orang Yahudi, diselamatkan Nabi Musa dan 12 suku Bani Israil dari kejaran Firaun. Jadi Bapak Ibu, Musa dan 12 kabilahnya itu kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun di Laut Merah, Bapak Ibu, yang menyeberangi dari Mesir ke menuju mana? Ke Palestina. Oke, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa gharra fihi Firaun. Dan kata orang Yahudi tadi, dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan Firaun dan bala tentaranya di hari ini. Wa hadzal yaumul istawat fihi safinah 'alal judi. Dan kata orang Yahudi tadi, di hari ini pula Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan senderkan kapal Nabi Nuh itu di Bukit Judi. Hari yang sama itu. Fasama Nuh wa Musa alaihi wassalam syukran lillahi. Kata orang Yahudi ini, disinilah Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah kepada mereka. Dari sini kemudian kita mengerti Bapak Ibu bahwa ternyata di kaum-kaum sebelum Islam itu datang ternyata ada syariat apa? Puasa. Itu dilakukan oleh Nabi Musa dan itu dilakukan oleh Nuh alaihi salatu wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa wa haqqu bi yaumi hadzal yaum. Wahai orang Yahudi, kata Nabi, saya ini lebih berhak daripada Musa, dan hari ini saya lebih berhak, ya hari ini lebih berhak orang-orang Islam daripada kalian. Maka dari sini kita mengerti Bapak Ibu, ternyata ini ada sejarah kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Muharram tanggal 10. Ya, Bapak Ibu, selama ini ya kita puasa-puasa aja kan begitu. Oh, ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya itu salah satunya adalah dalam rangka menyukuri, ya bertasyukur, berterima kasih kepada Allah atas diselamatkan Musa dan 12 suku Bani Israil, dan disitulah bersendernya kapal Nabi Nuh di tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, ya, berapa jumlah mereka? Berapa jumlah Bapak Ibu? Berapa jumlahnya? Oke, saya sebutkan Bapak Ibu. Ini perkataan Abdullah bin Abbas, ya, supaya kemudian kita tidak menerka-nerka. Kata Abdullah bin Abbas, seorang mufasir di kalangan para sahabat, seorang mufasir dari kalangan sahabat, dan beliau adalah orang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, berikanlah kecerdasan ini anak muda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam memahami agama ini dan dalam memahami Al-Qur'an. Makanya Bapak Ibu kalau ingin pintar anaknya, cerdas baca Qur'annya, cerdas agamanya, soleh dia seperti Abdullah bin Abbas, bacain doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah sambil usap-usap kepalanya. Itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehingga dia menjadi ulamanya para sahabat. Dari kalangan sahabat itu ada 124.000 sahabat kalah oleh Abdullah bin Abbas walaupun dia masih muda. Kata Abdullah bin Abbas, kana ma'a Nuhin fi safinati 80 rajulan ma'ahum ahlu. Nah ini Bapak Ibu, dulu orang-orang yang bersama Nuh itu di dalam kapal itu ada 80 orang laki-laki bersama mereka, keluarga mereka masing-masing. Wa annahum kanu fi safinati 150 yawman, dan mereka berada di atas perahu itu, kata Abdullah bin Abbas, selama 150 hari. Wa anna Allah azza wa jalla wajha as-safinah ila Makkah fadarat bil baiti 40 yawman. Dan kata Abdullah bin Abbas, mulailah berlayar ini kapal dari Irak menuju Ka'bah. Berarti menuju Ka'bah, dan kemudian bersenderlah di atas Ka'bah. Berarti kalau dia bersender, Bapak Ibu, Ka'bah itu tenggelam. Berarti di atasnya Bapak Ibu. Ini kata Abdullah bin Abbas, arba'ina yauman, 40 hari. Jadi dia transit itu Bapak Ibu di Mekah itu selama 40 hari. Thumma wajaha ilal judi fastaqarat alaihi. Kemudian pergilah ini kapal, kemudian mengarah ke Bukit Judi. Kemana? Ke Turki. Dari sinilah kemudian kita mengerti Bapak Ibu bahwa banjir di zaman itu meliputi seluruh permukaan dunia. Buktinya setelah 9 generasi dari Nabi Nuh, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Nuh memiliki anak namanya Sam, Sam memiliki anak namanya Al-Fakhsyad, Al-Fakhsyad memiliki anak namanya Saleh, Saleh memiliki anak namanya Ebir, Ebir memiliki anak namanya Falih, Falih memiliki anak namanya Ra'u, Ra'u memiliki anak namanya Nahur, Nahur memiliki anak namanya Azar, Azar memiliki anak namanya Ibrahim, Ibrahim memiliki anak, siapa anaknya? Berapa anaknya? Anak Nabi Ibrahim itu berapa? Hah? Berapa? 11. Dari tahun ke tahun kita hanya diceritain 2, Ishak, Ismail. Gak pernah kita diceritain. Ternyata Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu punya istri 4. Dari Sarah itu 1 Ishak, dari Hajar Ismail, dari Penturoh itu 6. Di antara anaknya yang 6 itu, ya, Zawron, Maden. Maden ini banyak digunakan hari ini hotel di Madinah, Bapak Ibu. Hotel Maden apa ya gitu. Tuh, bener kan? Itu anak keturunannya Penturoh. Istri yang ketiga dari Nabi Ibrahim. Ketika Sarah meninggal dunia, Nabi Ibrahim sendirian di Palestina, nggak betah sendiri Bapak Ibu. Makanya laki-laki ini nggak boleh jauh dari istrinya. Jauh dari istrinya, nikah lagi bapaknya Bapak Ibu. Serius ini. Satu ditaruh di Mekah, jauh Pak, antara Mekah dengan Palestina. Ada Madian, ada Kan'an namanya nanti. Di sinilah kemudian 6. Kemudian Hajim binti Amin itu ada 3. 2 tambah 6 berapa? 8. 8 tambah 3 11. Hari ini kita hanya ceritakan 2, Ishak, Ismail, Ishak, Ismail. Kita nggak pernah kemudian diceritakan di Bapak Ibu, ya, keluarga telah meneladani keluarga Ibrahim. Ya, itu aja kan kita ceritain dulu.
Ibrahim taruh anaknya muka 1 tahun di mana? Di Palestina. Apa maknanya itu Bapak Ibu? Apa maknanya? Kalau punya istri lebih dari 1, jangan tempatkan 1 perumahan. 1 taruh di Pondok Gede, 1 taruh di Bogor. Jangan semuanya ditaruh di Pondok Gede, berantem ya. Serius. Kan ini sejarah Bapak Ibu. At-tarihu yukarriru nafsahu. Sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nabi Ibrahim itu memberikan catatan sejarah bagi orang yang berani. Nah, kalau saya nggak berani, oke, lanjut di Bapak Ibu. Lanjut lagi. Nah, balik lagi ke tema tadi Nabi Ibrahim. Mana buktinya kalau kemudian dunia ini kemudian tenggelam Bapak Ibu? Setelah 9 generasi dari Nabi Nuh alaihissalam itu, muncullah seorang bapaknya para nabi, disebut dengan Abul Anbiya. Gelarnya siapa dia? Ibrahim. Ibrahim ketika melahirkan anak yang pertama Ismail, kemudian baru nanti Ishak setelah 13 tahun Bapak Ibu. Jadi jarak antara Ismail dan Ishak itu 13 tahun. Ini kata ulama sejarah. Tapi kalau kita baca ya Injil itu ya, Ishak itu yang pertama. Jadi yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Maka ketika dia sudah tumbuh dewasa, maka Quran menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk merenovasi Ka'bah yang sudah dindingnya sudah runtuh di zaman Nabi Nuh oleh gelombang banjir yang terjadi zaman itu. Mulailah Nabi Ibrahim kemudian merenovasi dengan anaknya. Bernama siapa? Ismail. Ini ayatnya. Ketika selesai merenovasi, maka berdoalah Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kabulkanlah ya hajat-hajat kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Di antara untayan doa Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, setelah kemudian merenovasi Ka'bah itu kemudian di antara untayan doanya itu unik Bapak Ibu. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, utuslah seorang rasul. Nah ini seorang rasul fihim, di tengah-tengah mereka. Siapa yang dimaksud? Orang Mekah ini. Rasulan minhum yatlu alaihim, yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, ayatika wa yu'allimuhumul kitab, dan mereka yang akan mengajarkan Al-Quran nanti, wal hikmah, dan akan mengajarkan sunnah-sunnah nabinya, wa yuzakkihim, dan akan menyucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Kalau kita lihat tafsir ayat ini Bapak Ibu, seperti Imam Al-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir menyebutkan juga nanti mengaitkan ayat ini dengan surah ke-18 ayat 82. Orang tua yang soleh, ingat-ingat Bapak Ibu, orang tua yang soleh, solehul abad, solehul abna. Orang tua yang soleh, terutama laki-laki, semakin dia soleh, maka akan melahirkan anak keturunan yang soleh. Imam Qurtubi ketika menafsirkan Quran surah Al-Kahfi ayat 82 tentang cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam yang berjalan dan melewati beberapa peristiwa, dan di antara peristiwa yang kemudian dilewati adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa diusir dari sebuah kampung, yang kampung itu kemudian mereka pengen menginap di malam itu. Mereka diusir, nggak boleh.
Ketika mereka diusir, maka mereka pergi berdua. Maka kembalilah di esok harinya. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Khidir, kenapa kita kembali? Maka Khidir mengatakan, di sana ada rumah yang sudah mulai runtuh. Kita bangun itu rumah kembali. Fala tas'alni, jangan kamu tanya dulu kenapa. Karena Nabi Musa itu orang yang penasaran Bapak Ibu. Makanya ya Nabi Musa itu kemudian ya saking penasaran dia tanya-tanya lagi nanti. Oh ternyata hikmahnya itu adalah di bawah rumah itu ada harta karun orang tua anak yang soleh ini yang dulu pernah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan orang tua yang soleh akan memberikan kesolehan kepada anak keturunannya walau kana bauda, walaupun jaraknya jauh. Dan kedua, doa orang tua yang soleh itu akan istijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun orang yang dituju itu jaraknya begitu jauh. Mari kita buktikan doa ini. Doa ini dalam ilmu tafsir Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu mendoakan keturunannya Ismail yang dituju itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maka pertanyaan saya, berapa jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim yang dituju? Berapa jaraknya Bapak Ibu? Kan tadi udah sampai sekitar 2750 tahun. Kenapa? Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 750 tahun. Jarak antara Nabi Isa kepada Nabi Ibrahim itu sekitar 2000 tahun. Berarti berapa? 2000 sekian tahun, 700. Bayangkan begitu jauh. Tapi Allah istijabah itu doa orang saleh itu Bapak Ibu. Ini menunjukkan kata para ulama tafsir, salihul aba, salihul abna. Semakin soleh orang tuanya, maka anak-anaknya semakin soleh dia. Maka ada perkataan seorang ulama yang berada di zaman Nabi Sis. Di zaman Nabi Sis itu zamannya anak-anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Sis itu nanti Bapak Ibu ya itu berada di atas gunung. Ya. Karena tinggalnya itu di atas gunung. Dan Qabil itu ya yang membunuh adiknya Qabil itu berada di bawah. Ya. Qabil inilah yang kemudian nanti merusak dunia ini Bapak Ibu dengan mempengaruhi orang-orang yang ada di atas bukit. Di antara awal mula maksiat yang dilakukan adalah mulai membuat seruling. Dari seruling itulah kemudian nanti akan melahirkan untayan-untayan musik. Dari untayan-untayan musik itulah berkumpul wanita-wanita. Dari berkumpullah mulai minum khamar, mulai perzinahan dan seterusnya. Ini kata ahli sejarah Bapak Ibu. Bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ketika 40 anak Nabi Adam itu kemudian beranak pinak. Makanya di antara maksiat pertama kali di muka bumi itu, di antaranya Bapak Ibu, ya maksiat apa? Musik. Ini kata sebagian ulama sejarah. Balik lagi Bapak Ibu, bahwa kesolehan orang tua itu ya akan memberikan pengaruh kepada anak keturunannya. Dan ada ulama menyebutkan keburukan orang tua yang tidak taubat-taubat itu akan memberikan aura negatif kepada anak keturunannya. Ada seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan ra'aitu athara dami fi dabati wa ahlihi. Saya melihat ada pengaruh dosa yang dilakukan oleh orang tua itu auranya itu akan sampai ke anaknya, rumah tangganya, dan akan sampai aura negatif itu kepada kendaraannya.
Ternyata kendaraan kita itu, Bapak Ibu, rumah tangga kita itu akan berpengaruh terhadap maksiat yang dilakukan oleh seorang suami. Maaf, karena saya punya pesantren, Bapak Ibu. Seringkali kemudian anak-anak itu ketika tidak capai target, bukan anaknya yang kita interogasi, orang tuanya. Kenapa? Dalam pandangan pendidikan, kesolehan orang tua akan melahirkan kesolehan kepribadian kepada anak. Negatifnya orang tua akan memberikan aura negatif kepada anak dan keturunan. Walaupun dalam konsep Islam sesungguhnya orang itu tidak pernah akan menanggung dosa orang lain. Itu jelas itu dalam Quran, Bapak Ibu. Jadi nggak ada urusan kita nanti, ya, tidak ada orang yang akan menanggung dosa orang lain kecuali sebab akibat. Contoh sebabnya apa? Dia mungkin beli hutang, karena belum dibayar maka dosanya orang pemilik ini akan dikasih kepada yang berhutang. Tapi kalau seandainya ada orang laki-laki perempuan yang ditanggung, nggak ada. Jadi kata Sayyidina Aisyah, farda, semua manusia akan menanggung dosa masing-masing. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengerti bahwa di antara sekian doa orang yang soleh itu adalah mendoakan anak keturunannya. Maka ciri-ciri orang soleh itu, Bapak Ibu, apa? Mendoakan keturunannya. Di antara doa yang diajarkan apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca ini doa setiap hari, Bapak Ibu. Semoga berkah istri kita, suami kita, anak keturunan kita enak dipandang, sedap dilihat, ya, hatinya kemudian lunak dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Bapak Ibu, terakhir, ketika banjir itu sudah terjadi selama 150 hari, maka mulailah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 44, wa qila ya ardu abla'i ma'aki wa yasma'u aqlihi. Wahai bumi, telanlah airmu. Disuruh telan, Bapak Ibu, Allah perintahkan. Wa yasma'u aqlihi, wahai langit, kamu berhenti hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Ya, disuruh untuk berhenti semuanya, Bapak Ibu. Yang tadinya tak genang jadi kering. Maka mulailah Nuh alaihi salatu wasallam ini, Bapak Ibu, kemudian disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qila ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bi salamin minna wa barakatin 'alaika wa ala umamin mimman ma'aka." Wahai Nuh, kamu turun dari kapal ini dengan selamat, dengan penuh keberkahan, dengan orang-orang yang beriman bersamamu. Maka Bapak Ibu, mulailah mereka turun untuk judi. Ya. Maka sebelum mereka berpencar, Bapak Ibu, anak-anak Nabi Nuh ini nanti satu ke wilayah utara, Yafis, itulah nanti cikal bakal orang-orang Turki, orang-orang Eropa Timur, kemudian Mongolia, Cina, kemudian nanti kata sebagian ulama sejarah yaitu bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Ada sebagian ke wilayah barat, Ham. Itulah nanti cikal bakal orang Afrika secara umum, cikal bakal orang Habasyah, Ethiopia, Yubi, orang Sudan, kemudian Barbar, ya, kemudian orang Kipti itu Mesir,
kemudian cikal bakal orang Syam, Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Nah, itu Pak. Afrika itu kan ada yang putih, ada yang hitam. Kemudian ada yang kayak selatan itu Sam. Itulah anak keturunan orang-orang Arab. Nah, sebelum mereka berpencar Bapak Ibu, maka mulailah kemudian Nabi Nuh ini kemudian memberikan nasihat kepada putra-putranya. Di antara nasihatnya Bapak Ibu, dan ini kita akan menutup ya kajian kita tentang serial Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ini. Dan ini diungkapkan dalam sirah Nabawiyah. Dan ini juga dikutip oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Suyuti. Ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hendak mau meninggal dunia sebelum anak-anaknya itu berpencar, maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, amuruka bi'ithnataini wanhaka 'anil ithnataini. Wahai anak keturunanku, kata Nabi Nuh, aku wasiatkan kepada kalian dua hal untuk kemudian dilakukan, dan dua hal untuk kemudian aku larang kepada kalian. Jadi dua yang diperintahkan, dua yang dilarang. Dua yang diperintahkan pertama apa? Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kamu perbanyak kalimat la ilaha illallah. Dan kedua, memperbanyak baca subhanallah wa bihamdihi. Apa? Subhanallah wa bihamdihi. Innaha, karena sesungguhnya dua kalimat tadi salatun kulli syai'in wa biha yarzuqu kulli syai'. Karena dua hal itulah yang akan didoakan ya, yang akan menyelamatkan ya seseorang, dan dua hal itulah yang Allah berikan rezeki seseorang dari mungkin dia tidak pernah dia duga-duga. Wa nahakum 'anil syirki wal kibr, dan aku larang dua hal kepada kalian, jangan pernah dilakukan. Pertama adalah syirik, karena syirik itulah menyebabkan Nuh alaihissalatu wassalam diutus Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang kedua, wal kibr, yaitu rasa sombong. Jangan pernah syirik dan jangan pernah sombong. Ya, sekali lagi dua hal yang diperintah, dua hal yang dilarang. Dua hal yang diperintah, perbanyak kalimat la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi. Selamat dunia akhirat, dikasih rezeki dari yang tidak kita duga-duga. Kedua, tidak boleh syirik dan tidak boleh sombong. Itulah nasihat Nabi Nuh kepada anak-anaknya. Barulah mereka menyebar, kemudian wujud manusia hari ini ya itu bersumber dari anak Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kemudian kita mempelajari mukjizat kapal Nabi Nuh ini memberikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya gambaran yang banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kalau dibanding hari ini dengan mungkin kita pernah banjir dan seterusnya, itu tidak ada apa-apanya. Dan mari hari ini Bapak Ibu, saya ajak kepada kita semua, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Padang, yang ada di Medan, dan ada di Aceh, yang hari ini terkena yang banjir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan bagi mereka. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang hari ini juga tidak kalah menderitanya, yaitu orang-orang Gaza yang hari ini sudah mulai musim dingin Bapak Ibu. Dan mereka harus berada di bawah tenda. Kalau siang hari itu panas, kalau malam hari kena hujan ya, dan beberapa informasi terakhir sudah mulai banjir di sebagian wilayah. Ya,
Kebayang nggak Bapak Ibu kalau kita berada di posisi mereka? Maka apa yang kita lakukan? Mendoakan mereka cara yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Tapi tidak cukup dengan doa Bapak Ibu. Kalau hanya cukup dengan doa, tidak akan terjadi ya puluhan peperangan di zaman Nabi. Kalau hanya modalnya apa? Doa. Maka hari ini apa yang kita bisa perbuat Bapak Ibu? Yang bisa menyuarakan, yang bisa berdonasi, berdonasilah. Yang bisa bantu secara fisik, bantulah. Jangan pernah mencela, jangan pernah mengejek saudara-saudara kita yang hari ini terkena musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah di masa kritis kita nanti dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu karena sudah lewat di surut. Hari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi